Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, Sakayang akan membayar hutang kepada kalian untuk mereview dan membahas lanjutan dari film kemarin yang berjudul Blackwater. Dan kali ini, Sakayang akan membahas sebuah film yang berjudul Blackwater Abyss 2020. Film ini mengisahkan tentang sekelompok penjelajah yang menemukan sebuah goa baru di pedalaman Australia Utara dan mendapat hal yang mengerikan ketika masuk ke dalamnya. Penasaran? Mari kita langsung saja ke pembahasan kita, dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja, biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Film ini berlatar belakang tempat di Australia Utara. Sama seperti film sebelumnya, terlihat dua orang turis Jepang yang sepertinya sedang kesasar dan malah muter-muter aja di dalam hutan. Hingga salah satu temannya merasa lelah dan memutuskan untuk berjalan ke arah yang berbeda, hingga tiba-tiba terdengar teriakan dari arah temannya itu. Si cewek pun panik dan berlari mencari sumber suara tersebut, kemudian tanpa ia sadari, ia pun malah terperosok ke dalam lubang goa yang sangat dalam. Untung saja tidak mati, hanya saja kakinya sampai patah. Ia pun meringis kesakitan dan kagetnya setelah menemukan mayat temannya yang mati di sebelahnya. Namun tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam kegelapan dan ternyata... Yah, mati juga akhirnya. Dan film Blackwater Abyss pun dimulai. Kemudian scene beralih kepada sebuah keluarga baru di komplek perumahan. Sepertinya mereka adalah sepasang suami istri yang masih belum mempunyai anak. Terlihat sang suami yang bernama Eric pun seperti sedang mempersiapkan alat-alat untuk eksplorasi. Sedangkan istrinya sedang sibuk stalking HP suaminya. Sepertinya si Jen merasa curiga kepada suaminya, takutnya si Eric selingkuh. Perasaan seorang istri. Singkat cerita, datanglah teman-teman mereka yang bernama Victor dan Yolanda. Mereka pun adalah pasangan suami istri. Namun gua jelasin dikit di sini ya. Di keluarga Eric lah yang suka banget dengan kegiatan outdoor, sedangkan Jenna tidak. Dan jika di keluarga Victor, Yolanda lah yang sangat suka terhadap outdoor, sedangkan Victor tidak. Udah paham ya? Kemudian mereka pun bersiap dan berangkat menemui seorang teman dekat yang suka berpetualang bernama Cash. Namanya emang Cash, yang berarti duit. Dia adalah tipe orang yang suka berbisnis dalam eksplorasi. Sesampainya di sana, mereka pun berkumpul, dan Cash menjelaskan tujuan eksplorasi ini. Dikatakan, Cash ketika itu sedang ditugaskan untuk mencari turis yang hilang, namun tiba-tiba ia menemukan sebuah lubang goa yang masih perawan dan tak pernah terjamah. Nah, ia ingin mengeksplorasi tempat itu, dan jika memang bagus, bisa jadi tempat itu akan menjadi tempat wisata alam berikutnya di Australia. Dan kita akan menjadi kaya, ujar Cash. Emang namanya juga Cash ya. Dan setelah mendiskusikan hal itu, mereka pun bersenang-senang. Terlihat Jenna sedang berbicara dengan Yolanda. Dan Yolanda memberitahu Jenna bahwa ia sedang hamil dan belum memberitahukannya kepada Victor suaminya. Hampir sama ya dengan Blackwater 2007. Ada drama hamil-hamilnya gitu. Kemudian, Yolanda pun pergi ke kamar dan menyemangati suaminya Victor untuk bersemangat melakukan eksplorasi ini. Namun ternyata, Victor mempunyai penyakit bengek dan ketergantungan terhadap obat bengek. Sudah cukup perkenalan karakternya ya? Oke, lanjut. Di keesokan harinya, mereka pun pergi dengan menggunakan mobil. Di perjalanan, Yolanda melihat sungai dengan air yang keruh. Dan terdapat beberapa buaya berukuran besar di sana. Mereka pun sedikit was-was dan takut, namun Cash menegaskan tidak usah takut. Buaya hanya ada di dalam air dan jarang sekali ditemukan di dalam goa. Dan ia pun mempunyai senjata untuk berjaga-jaga. Senjatanya pun disimpan di dalam dashboard mobil karena Eric rasa itu berbahaya sekali. Singkat cerita, mereka pun sampai dan bersiap dengan perlengkapannya. Cash pun menunjukkan jalan dan sampailah mereka di depan lubang goa yang terlihat sangat dalam dan perawan. Mereka pun begitu bersemangat dan mulai menyiapkan alat climbing dan turun satu persatu ke dalam goa tersebut. Namun terlihat cuaca mulai tidak bersahabat. Sepertinya akan terjadi badai besar. Apakah ini akan menjadi bencana? Kita lihat saja. Di dalam sana mereka pun masuk ke dalam rongga-rongga goa yang semakin jauh semakin menyempit dan bercabang. Bagi kaum klaustrofobia, mungkin perjalanan ini akan sangat menyiksa karena pasti pengap dan sempit banget dong. Hingga setelah beberapa jam mereka berjalan, akhirnya Eric mendengar ada suara air dan mereka yakin itu adalah tempat yang luas. Dan benar saja,
Di dalam gua tersebut terdapat rongga yang cukup luas dan terisi banyak sekali air. Mereka pun mengecek keadaan sekitar, sedangkan Eric dan Cash masuk ke dalam air untuk mengecek keadaan di seberang. Hingga Eric menemukan rembesan air di dinding goa, Eric pun mulai tidak enak hati dengan kondisi ini dan memutuskan untuk kita kembali saja. Mengingat cuaca buruk, takutnya ada air bah yang masuk ke dalam goa. Dan ketika mereka akan kembali menyeberangi air, Jenna pun seperti melihat ada pergerakan di dalam air. Entah apa itu. Dan Jenna pun menyuruh Eric dan Cash untuk segera keluar dari air. Namun tiba-tiba, air bah datang dan membanjiri seluruh ruangan tersebut. Untung saja mereka berhasil selamat dan naik ke atas batu. Namun seluruh ruangan di jalan mereka pulang sudah terendam oleh air. Mereka menyadari hal ini terjadi akibat hujan deras di luar sana. Dan kini mereka pun harus terjebak di dalam gua tersebut tanpa ada jalan keluar selain masuk ke dalam lubang yang sudah terendam air. Belum lagi, volume air yang kian meninggi membuat mereka semakin gelisah. Ini hanya masalah waktu sebelum seluruh ruangan terendam air. Dan Jenna memberitahu Eric ada pergerakan aneh di dalam air. Mereka harus berhati-hati karena tidak tahu apa itu. Namun mau bagaimana lagi? Satu-satunya cara keluar adalah masuk ke dalam air. Hingga mereka pun turun dan berbaris menyeberangi air. Di sini kita sudah merasa deg-degan dengan situasi ini. Hingga tiba-tiba ketika mereka hampir mencapai seberang, Victor malah menemukan ada tas di dalam air yang berisi kunci mobil. Dan ketika ia berusaha mengambilnya, tiba-tiba mereka pun panik dan bergegas naik ke atas batu. Mereka tahu Victor diterkam buaya yang sangat besar. Yolanda panik dan berteriak hingga tiba-tiba ada sesosok tubuh mengambang. Dan ketika diangkat, ternyata itu adalah jasad dari turis Jepang, bukan jasad dari Victor. Semua orang melihat ke sekeliling dan untung saja Victor berhasil lolos meski dengan luka di bagian perutnya. Mereka pun termenung sejenak, namun air semakin meninggi. Eric pun harus memberanikan diri bersama Cash untuk pergi ke dalam air untuk pergi meminta bantuan. Sedangkan yang lain disuruh untuk diam dan menemani Victor yang kini menjadi beban. Namun sebelum itu, Cash melemparkan mayat yang ia temukan untuk mengalihkan perhatian dari buaya tersebut. Dan setelah mayat itu disantap, Cash dan Eric pun bergegas turun dan masuk ke dalam lubang keluar yang sudah dipenuhi air. Eric dan Victor pun berhasil masuk dan menemukan rongga lainnya meski ia dihantui rasa was-was takutnya tuh buaya yang ngikutin mereka. Di sisi lain, si Victor beban mulai kambuh tuh penyakit bengeknya, sedangkan obat bengeknya ada pada Yolanda di seberang. Yolanda pun melemparkan alat itu namun gak nyampe. Dan karena bengeknya udah makin parah, Yolanda pun memaksakan diri untuk masuk ke dalam air dan tiba-tiba buaya pun datang. Untung saja Yolanda gak bergerak dan buaya itu hanya lewat saja. Ia pun berhasil selamat dan memberikan alat bengek itu kepada Victor. Kembali kepada Eric dan Cash, ia yang terus mencari jalan keluar malah menemukan jalan buntu. Pintu keluarnya sudah tertutup batu, dan mereka pun memutuskan untuk kembali saja dan mencari jalan lain. Hingga tiba-tiba kaki si Eric tergecet batu dan hampir kehabisan nafas. Untung saja ada rongga udara sehingga si Eric bisa selamat. Namun si Cash yang sudah duluan pergi malah menemukan mimpi buruknya. Ia pun mati diterkam buaya. Eric pun menyusulnya dan tidak menemukan di mana Cash. Di sisi lain, Victor yang udah mulai sekarat dan mulai putus asa akhirnya diberitahu oleh Yolanda bahwa dirinya hamil dan kita akan keluar dari sini. Nah, di sini bedanya dengan film Blackwater jadul. Kalau di film ini si cewek udah ngasih tahu ke suaminya kalau ia hamil. Tak berselang lama, Eric pun datang dan bertanya kemana Cash. Namun mereka tidak tahu dan sudah dipastikan Cash sudah mati. Di sana, mereka mulai kembali berpikir cara untuk keluar. Hingga Eric diberitahu Jenna bahwa ia menemukan jalan sempit yang mungkin saja jalan keluar. Eric dan Yolanda pun pergi mengeceknya, sedangkan Jenna menjaga Victor. Namun, disinilah terjadi skandal. Ternyata, bayi yang dikandung oleh Yolanda adalah bayi dari Eric. Oh my god, itu istri temennya dicicipi juga sama si Eric sampai berbuah. Mungkin dibantuin gitu ya, gotong royong buat punya anak. Eric pun bilang, apa kau sudah memberitahu Victor? Ia bilang sudah. Di sisi lain, Jenna dan Victor pun berjuang untuk selamat dan hampir saja disantap oleh buaya. Untung saja mereka berhasil naik ke tempat yang lebih tinggi.
Namun ketika mereka sedang menunggu dan gabut, Jenna pun mengotak-ngatik kamera dari Yolanda dan menemukan kenyataan yang mengenaskan. Ternyata kecurigaannya selama ini benar. Yolanda dan suaminya pernah main serong dengan bukti foto-foto yang ia temukan. Jenna pun sedih dan tidak memberitahukannya kepada Victor karena kasihan. Bisa-bisa ia tambah beban. Dan di sini Jenna pun mulai mempertanyakan apakah bayi itu adalah hasil dari Eric dan Yolanda. Di tengah kesedihannya, Jenna pun menemukan ada tas yang mengambang. Dan ternyata itu adalah tas dari Cass yang di dalamnya terdapat kunci mobil. Ia pun berusaha mengambilnya dan turun secara perlahan. Untung saja ia selamat dari sergapan buaya dan malah pingsan kejedot batu. Victor pun berusaha menolong Jenna, namun ketika ia sampai di bawah, Victor pun kini tidak akan menemukan keberuntungan untuk yang kedua kalinya. Ia pun mati. Tak berselang lama, Eric dan Yolanda pun datang dan menanyakan di mana Victor. Jenna bilang ia sudah mati. Yolanda pun sedih. Iya deh. Dan kemudian, Jenna pun mulai mempertanyakan hubungan Eric dengan Yolanda, teman dekatnya. Dan akhirnya mereka pun mengaku, namun tidak mengaku mereka berselingkuh. Eric bilang itu hanya kesalahan saja. Iya, kesalahan. Bucat di dalam maksudnya ya. Jenna pun semakin sedih, namun ini bukan waktunya drama-dramaan. Mereka harus segera keluar dari sini, hingga kebetulan mereka pun menemukan ada seberkas cahaya terang menyinari gua ini di dalam air. Dan mereka rasa itu adalah cahaya matahari, maka mungkin saja itu adalah jalan keluar mereka. Karena itu adalah satu-satunya kesempatan, mereka pun memberanikan diri masuk ke dalam air secara perlahan. Hingga tiba-tiba muncullah si buaya air yang lebih mengerikan dibanding si Eric sebagai buaya darat. Yolanda dan Jenna pun masuk, sedangkan Eric mengorbankan dirinya dan dimakan oleh buaya tersebut. Sang buaya darat pun mati oleh buaya air. Masihkah kalian ragu akan hal ini? Jenna dan Yolanda pun bisa lolos, dan ternyata mereka malah masuk ke dalam sarang dari buaya. Mereka pun panik dan segera mencari jalan keluar, hingga akhirnya Yolanda menemukan lubang kecil dan sempit. Ia pun masuk ke sana dan ternyata lubang itu mengarah kepada sungai di sana. Oh, pantas aja ada buaya masuk ke dalam goa, ternyata nyambung. Mereka pun selamat dan melihat cahaya matahari. Dan film pun belum berakhir. Di sini mereka berjalan dan mencari mobil mereka dan ketemu. Jenna dan Yolanda sudah aman. Yolanda pun pengen klarifikasi kepada Jenna. Namun Jenna bilang, basilah klarifikasi. Ntar aja bahasnya. Mereka pun pergi dengan mobil. Namun tiba-tiba, mereka pun kembali terjun ke dalam air dan hampir saja tenggelam. Dan tentu saja kembali didatangi buaya air yang mendekati mereka. Mengingat ada pistol di dalam dashboard, Jenna pun mengambilnya dan akan menghadapi buaya tersebut. Mereka pun berenang sekuat tenaga ke pinggiran sungai, hingga Jenna pun menembaki buaya itu dengan pistol, namun rip aim. Tembakannya meleset terus-terusan, hingga tiba-tiba Jenna diterkam dan untung saja kali ini tembakannya tepat sasaran. Ya iyalah, kan deket, dicocolin ke mulutnya. Sama kayak ending di Blackwater jadul. Mirip banget ya. Dan buaya pun mati. Jenna selamat, Yolanda pun senang, dan mereka pun berpelukan kemudian pergi. Dan di sini kita tahu kemana perginya Yolanda di lagu Kangen Band. Kemudian tentu saja film pun sudah